Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Ujang Supriyadi SPDI. Saya guru SD Negeri Cimanggu 1, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan mengambil tema Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji dan subtema Tanggung Jawab pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran kali ini adalah peserta didik kelas 3A. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Husna pimpin doa. Di tempat duduk, siap baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, intinya Bapak ingatkan kepada kalian bahwa di masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yang dimana protokol kesehatan ini terdiri dari 3 M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, Mencuci tangan. menggunakan sabun di air mengalir. M yang ketiga, Menjaga jarak. jarak. Hari ini siapa yang tidak hadir?
terdapat perilaku teruji di situ ya. Nah, sini kompetensi dasarnya yaitu meyakini hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, ya, dan bertanggung jawab. Menunjukkan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Setelah kita belajar ini, yang harus kalian capai ini, nanti harus terbiasa, ya, membiasakan diri berperilaku sesuai hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab, karena nanti ada hadis yang akan kita pelajari ya. Kemudian membuat sikap tanggung jawab. Ya, setelah nanti kalian mempelajari materi tentang tanggung jawab ini, diharapkan kalian dapat membiasakan berperilaku sesuai hadis yang terkait dengan bertanggung jawab dengan baik dan benar. Kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari hadis tentang tanggung jawab, ya, dengan baik. Materi tentang pentingnya berperilaku tanggung jawab dengan baik dan benar. Jadi intinya sesuai dengan indikator yang tadi harus dicapai oleh kalian. Belum kita masuk ke pelajaran, di sini Bapak akan coba bercerita tentang cerita motivasi kisah dua penyelam. Ada yang tahu ceritanya? Tidak. Udah, Bapak akan ceritakan ya. Pada suatu hari di sebuah lautan yang sangat luas sekali, terdapat sebuah perahu, ya, yang dimana perahu ini terdiri dari seorang bos, ya. Bos itu orang yang punya wewenang, ya, bebas dia mau melakukan apapun, mau A, mau B, mau Z, terserah dia. Dan dia berhak menghukum, memecat, memberikan libur, memberikan kesenangan. Dan di situ juga terdapat dua orang sebagai penyelam pencari mutiara. Penyelam pertama masuk ke dalam air. Dia masuk ke dalam air dan ternyata setelah di dalam air itu dia melihat ada ikan yang kesana kemari. Ikan ini dia ikutin terus, ikannya ini ikutin terus, dan lupa bahwa tugas dia masuk ke dalam air tersebut itu atau ke dalam lautan tersebut itu mencari mutiara. Dia malah mengikuti kesenangan yang ada dalam lautan tersebut. Kemudian yang turunlah penyelam yang kedua, masuk lagi yang kedua. Yang kedua ini berbeda. Ketika dia masuk menyelam ke dalam lautan, dia tidak menghiraukan adanya keindahan dalam lautan tersebut, hanya menikmati sekedar saja. Subhanallah. Akhirnya dia ingat tugas dia mencari mutiara. Dia lari terus dalam air itu mencari mutiara. Dia ambil keranjang yang dia bawa, masukkan mutiara ke dalam keranjangnya. Dengan terus memperhatikan oksigen yang ada di punggungnya. Kemudian kita kembali kepada penyelam yang pertama. Penyelam yang pertama terus dia ikutin. Dia nikmati keindahan dalam lautan karena ada terumbu karang, ada ikan-ikan yang indah, dia hingga dia lupa oksigen yang dalam punggungnya ini akan segera habis. Muncul alarm pertama. Teng 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 teng. Ketika alarm pertama berbunyi, dia baru ingat tugas dia ini adalah mengumpulkan mutiara. Kemudian dia langsung ambil mutiara sebanyak-banyaknya dan dia masukkan ke dalam keranjangnya tanpa dia lihat keranjangnya terlebih dahulu. Ternyata keranjangnya gimana? Bocor. Sebanyak apapun dia memasukkan, pasti tidak akan penuh. Dan
Akhirnya percuma usaha yang dia lakukan, hingga terdengar tabung oksigen yang kedua ini, alarm keduanya terdengar, teng 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 teng, menandakan bahwa akan segera habis. Ketika alarm kedua akan segera habis, dia langsung berangkat ke atas daratan. Dan ternyata ketika dia berangkat ke atas, mutiara yang dalam keranjangnya sedikit demi sedikit akhirnya jatuh kembali. Dan ketika dia naik ke atas, tidak membawa satu pun mutiara yang ditugaskan oleh bosnya. Beda halnya dengan yang kedua. Penyelam kedua ini, dia kan tadi langsung memasukkan mutiara ya. Masukkan mutiara, dia pilih mutiara yang bagus-bagus, dia masukkan. Sampai akhirnya terdengar alarm pertama, keranjangnya sudah penuh. Dia tutupkan keranjangnya, dia ikat baik-baik, dan dia pergi ke atas dengan santai sambil dia nikmati sekeliling, gitu ya. Nikmati sekeliling santai gitu ke atas. Dan ketika alarm kedua berbunyi menandakan bahwa oksigen akan segera habis, dia sudah ada di atas dan membawa sekeranjang mutiara. Ya. Dua orang penyelam telah naik ke atas. Yang pertama, bosnya karena melihat kerjaannya tidak baik, tidak ada mutiara satupun, dia langsung dipecat. Tidak dapat bonus. Dan yang kedua, itu dia langsung dipuji, dapat bonus dan naik jabatan. Sekarang pakai jelaskan maksud dari penyelam itu. Bos di sini itu disilakan mengibaratkan Tuhan, Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menugaskan kita untuk beribadah kepadanya. Dan maksud ibadah di sini yaitu mencari mutiara tersebut. Jadi mutiara ini diibaratkan adalah ibadah yang harus kita kumpulkan agar kita nantinya bisa meraih bonus atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keindahan lautan ini diibaratkan adalah keindahan alam dunia ini, alam semesta ini. Indah tidak alam semesta? Indah. Indah ya. Nyaman kita hidup di dunia? Nyaman. Nah, ketika penyelam yang pertama tadi mempraktekannya, yaitu seolah-olah terlena ya. Dia leha-leha dengan keindahan hingga lupa tugasnya bahwa dia harus beribadah kepada Allah. Beda halnya dengan yang kedua, dia ketika Allah ciptakan ke dunia ini, dia nikmati keindahan namun tidak seberapa, tidak berleha-leha, namun dia tetap mengerjakan kebaikannya, yaitu mencari mutiara atau disalahkan beribadah kepada Allah. Nah, dan oksigen yang ada di punggung itu diibaratkan nyawa kita. Kita punya nyawa, ya. Nyawa ya. Nyawa ini ada batasannya. Alarm pertama itu adalah sakit. Kita pernah kan mengalami sakit? Pernah kan? Orang yang mau meninggal sakit dulu kan? Ya. Ketika jatuh sakit, ketika kita menjadi penyelam yang pertama, baru sadar gitu ya. Kita baru sadar dan beribadah, namun ibadahnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Bagaikan menumpukan mutiara dalam keranjang yang bolong. Sholat, minum sholat tadi, wah, kandungan capek sholatnya. Bacaannya nggak benar. Ngaji terus lagi. Panjang pendeknya nggak benar, makhraj hurufnya nggak benar. Percuma tidak? Percuma. Dan ketika kita salah, maka disitulah
tadi ketika naik ke atas itu menandakan bahwa kita ini menghadap pada yang kuasa. Dan ketika kita menghadap yang kuasa itu ada dua pilihan. Kalau tidak disiksa, ya mendapatkan pahala. Tapi bukan pahala lagi kalau kita sudah meninggal. Apa? Antara surga dan neraka. Dan tadi cerita tadi menandakan ada yang dikecap, ada yang dipuji, ada yang dimarah-marahin, ada yang disanjung, ada yang naik jabatan. Nah, orang yang dimarah-marahin berarti disiksa. Orang yang dipecat berarti tidak layak ke surga, artinya masuk ke dalam neraka. Berarti dia selama hidupnya tidak bertanggung jawab. Karena gini, diri kita ini adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada mata, ada hidung, ada tangan, ada yang lainnya organ kita. Dan kita juga diciptakan Allah sebagai pemimpin. Kita diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang dimana memiliki tanggung jawab yang besar. Dan banyak tanggung jawab yang ada yang harus kita kerjakan ini. Mau tahu apa tanggung jawabnya? Nah, kalau mau tahu, sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang tanggung jawab. Sekarang, karena kalian sudah membuka bukunya, silakan Asna dibaca. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat. Ya, betul tidak? Betul ya, seperti yang tadi dicontohkan. Sekarang kita masuk ke materi yaitu tanggung jawab. Nah ini hadis ya. Hadis tentang tanggung jawab. Kita bisa baca bareng? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatil imam. Ra'in wa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatu an ra'iyatiha wal qadimu ra'in fi malin sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala. Panjang sekali ya? Ya, capek juga bacanya? Ya, bagus, ternyata kalian semangat ya, tidak mengenal lelah dalam belajar. Ya, hebat ya. Ini adalah sebuah hadis yang dimana hadis ini artinya ini menjelaskan tentang tanggung jawab. Dikatakan di sini, setiap kalian adalah pemimpin. Kita ini pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung
atas yang dipimpinnya. Siapa yang tahu apa yang kita pimpin? Ayo, apa yang kita pimpin? Ayo, siapa? Istri. Istri. Indra katanya istri ya. Dewasa sekali dia ya. Apa? Suami. Ketika dia bilang istri, ini pun dia suami. Memang pasangan yang cocok ya. Pasangan yang cocok sekali. Tanggung jawabnya istri, tanggung jawabnya suami. Tapi ada yang lebih penting ketika berbicara tanggung jawab, karena tanggung jawab ini ada berapa? Ada apa? Ada 4. Bagus, 4 betul ya. Kalau 4 yang pertama apa? Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Bagus. Yang kepada pintar-pintar ya. Yang kedua, Tanggung jawab kepada diri sendiri. oh iya betul itu, tanggung jawab pada diri sendiri, karena dalam diri kita ini ada banyak sekali yang harus kita pertanggung jawab. Nah, yang ketiga, Tanggung jawab kepada orang tua. tanggung jawab terhadap orang tua atau kepada orang tua. Bagus ya, karena orang tua yang mengasuh kita, melahirkan kita, mendidik kita, ya kita bertanggung jawab atas mereka. Dan yang terakhir, Tanggung jawab kepada lingkungan. tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, kenapa kita harus bertanggung jawab kepada lingkungan? Siapa yang tahu? Karena lingkungan diciptakan untuk manusia. Ah, betul, bagus itu. Lingkungan ini diciptakan untuk manusia. Jadi harus kita apakan? Aska? Rawat. Harus kita rawat, bagus. Apa lagi? Kesya? Kita apa? Kita jaga. Apa lagi? Kita membersihkannya. Karena kita bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan ketika kita bertanggung jawab pada lingkungan, kita akan terhindar dari yang namanya banjir. Apalagi tanah longsor. Apalagi kekeringan. Apalagi panas. Karena ketika kita lingkungannya kita jaga, kita tidak akan merasa panas. Bukan ini ya, panas. Ketika lingkungan kita jaga, kita kembali lagi yang pertama tadi. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan jelaskan ini. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan satu tanggung jawab yang harus kita lakukan pertama kali. Ya, tanggung jawab kepada Allah ya. Tanggung jawab kepada Allah itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan pertama kali karena kita diciptakan oleh Allah. Jadi seharusnya kita bertanggung jawab kepada Allah dengan cara apa? Misalnya, siapa yang tahu? Beribadah. Terus apa lagi? Ayo. Mengaji. Beribadah, mengaji apa? Membantu orang. Berzikir. Apa lagi? Membantu orang tua. Membantu orang tua ya. Karena ridho Allah itu tergantung pada ridho orang Tua. Bagus. Itu orang tua siapa itu? Aska ya. Silakan. Dia langsung karena tadi dia bilang orang tua itu orang tua. Dia sayang mama ya. Sosok anak yang sayang mama. Bat ya. Lanjut lagi ya. Yang kedua, tanggung jawab kepada siapa? Diri sendiri. Di diri kita ini ada organ-organ yang harus kita tanggung jawab. Maksudnya gini, Allah berikan mata kepada kita, Allah berikan organ-organ tubuh yang ada pada kita ini kita bertanggung jawabkan. Karena sebagaimana dalam hadis di sini, imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Istri, seorang pemimpin dalam urusan rumah tangga, suaminya akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu akan memimpin dalam urusan harta tuannya.
aku menduga Ibnu Umar menyebutkan dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan ketika kita bicara diri sendiri, itu jelas ya, kita memimpin diri kita. Karena apapun yang kita makan, apapun yang kita pelajari, itu kita pikirkan ke otak akan kita salurkan. Dan kita di situ bertanggung jawab. Nah, setelah kita mempelajari tanggung jawab tentang terhadap Allah, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan tanggung jawab terhadap orang tua yang tadi amat pentingnya dikatakan bahwa terhadap orang tua itu kita harus berbakti dan harus menjaga kehormatannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir tadi tanggung jawab dalam lingkungan. Alhamdulillah kalian semua sudah mengerti ya apa itu tanggung jawab. Nah, sekarang Bapak akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di kelompok ini nanti kalian mengerjakan soal. Soalnya ini yaitu oke, langsung saja kita bagi kelompoknya ya. Kita kelompok supaya memudahkan. Gimana kalau per bangku aja ya? Oke? Oke ya? Oke ya. Ini bagi kelompok 1 ya. Namanya kelompok apa ini? Kelompok Ervina. Yang ini kelompok Husna. Kelompok Husna ya. Ini kelompok 3 kelompok Morris. Ini kelompok Diki ya. Kelompok 4 ya. Diki. Jadi nanti ada 4 kelompok. Itu yang pertama Ervina, yang kedua Husna, yang ketiga Morris, yang keempat Diki. Silakan kalian mengerjakan tugasnya. Ayo. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, yang harus kita lakukan ketika kita mempraktekkan tanggung jawab terhadap Allah berarti kita sudah melakukan tugas kita sebagai hamba Allah yang baik dan berbakti. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelompok 2 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan. Waalaikumsalam. Selanjutnya. Ya, Lana, Lisa, Arfan, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan ini merupakan karunia dari Allah yang harus kita jaga. Karena dengan kita menjaga lingkungan kita. Hasil diskusi kalian sudah Bapak catat ya. Ternyata ini hasilnya dari keempat kelompok ini. Yang pertama, ketika kita sudah mempraktikkan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah melakukan tugas kita. Kita sebagai hamba Allah yang baik dan berbakti. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan hal yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab terhadap orang tua sangat penting, kita harus kita lakukan karena hadis lain menyebutkan bahwa ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan tanggung jawab terhadap orang ini merupakan karunia dari Allah yang harus kita jaga, karena dengan menjaganya kita akan mendapatkan hal yang baik dan menyenangkan. Oke?
Karena kalian sudah berdiskusi kan, kalian kerjakan sekarang KPD-nya. Setelah kita lagi melakukan diskusi, kalian berkumpul berdiskusi, namun tidak tetap yang menjaga protokol kesehatan. Kalian juga lagi presentasi ke depan dengan lantangnya kalian presentasikan. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan, yang lumayan selanjutnya pada hot ya. Alhamdulillah sudah dilakukan. Dan sebelum masuk ke kesimpulan, kita nyanyi dulu, oke? Oke. 1, 2, 3. Bahwa perilaku tanggung jawab itu adalah dengan mempelajari sikap tanggung jawab ini, kita harus membiasakannya ya, karena dengan membiasakan sikap tanggung jawab kita akan mendapatkan nikmat ya, karena dengan bertanggung jawab kita akan nikmat ini, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Karena tanggung jawab ini berkaitan dengan yang 4. Apa tadi yang 4-nya? 1, tanggung jawab terhadap Allah. 2, tanggung jawab terhadap diri sendiri. 3, tanggung jawab terhadap orang tua. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan semuanya itu ketika kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kita akan mendapatkan yang utama itu adalah keberkahan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup segitu? Cukup. Kalian paham sekarang? Paham. Jadi kedepannya kita harus bertanggung jawab dalam segala apapun. Dan ketika Bapak tanya, kalian mau menjadi penyelam yang pertama apa kedua? Kedua. Karena penyelam yang kedua adalah melakukan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya mungkin segitu yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Dan minggu depan kita akan belajar masih tentang alat terpuji ya, yaitu tentang sikap tawadu ya. Nanti kalian pelajari ya, supaya nanti kita bisa diskusi kembali dengan penuh komunikatif ya. Sekian kali ini. Bila itu hidayah, waalaikumsalam.